mewartakan kerahiman Tuhan. Aku mewartakan kerahiman Tuhan. Aku mewartakan kerahiman Tuhan. Aku mewartakannya. Aku menyelami kerahiman Tuhan. Aku menyelami kerahiman Tuhan. Aku menyelami kerahiman Tuhan. Aku menyelaminya. Aku memuliakannya. Terima kasih, Rita. Marilah kita lanjutkan dengan menyesali dosa-dosa kita dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari segala kelemahan dan dosa kita, dan kita tahu Allah adalah sumber kerahiman, maka marilah dengan rendah hati kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mulai ibadat malam ini dengan doa pembuka, dan dalam kesatuan kita, marilah kita satukan hati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul dalam ibadat doa koronka bersama secara online malam ini. Semoga pertemuan doa ini semakin menguatkan kami dalam kasih persaudaraan dan selalu mengingatkan kami untuk saling mendoakan satu sama lain dan juga semakin saling mengasihi. Oh Yesus, arahkanlah budi kami, seluruh hati kami, dan rengkuhlah kami dalam lubuk hati-Mu yang Maha Rahim. Berbicaralah lewat Romo Niko, supaya kami tahu bahwa karya kerahiman-Mu ini adalah karya keselamatan untuk kami, yang datang daripadamu, karena belas kasih-Mu kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan kami mohon pimpinlah ibadat koronka ini dari awal sampai akhir, sehingga kerahiman-Mu saja yang kami muliakan dan kami wartakan. Demi Yesus Kristus,
Dialah Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Amin. Wujud doa umum. Mohon penyertaan dan perlindungan kasih bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati di seluruh dunia, khususnya untuk Romo Bono, Romo Petrus, Romo Reynold, dan Romo Niko, agar diberikan rahmat kesehatan dan agar mereka selalu setia dan taat pada kehendak Allah dalam tugas pengembalaannya. Mohon rahmat pertobatan bagi semua pendosa yang malang di seluruh dunia. Mohon perlindungan dan keselamatan janin-janin dalam rahim para ibu dari tindakan abortus. Mohon rahmat dan berkat untuk gereja di seluruh dunia, agar terus dapat mewartakan kerahiman Allah dalam tindakan nyata, yaitu melayani dan berbelas kasih. Mohon kerahiman Allah bagi jiwa-jiwa yang menghadapi ajal. Semoga terhindar dari kebinasaan kekal. Mohon perdamaian bagi seluruh dunia, khususnya bagi negara Rusia dan Ukraina yang sedang mengalami perang dan konflik. Mohon pemilu yang akan diadakan oleh bangsa Indonesia tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, penuh dengan kedamaian dan dijauhkan dari keributan dan perpecahan. Dan pemimpin yang terpilih nanti adalah seturut dengan kehendak Allah sendiri. Mohon belas kasih Allah bagi jiwa-jiwa yang menjauh dari Ekaristi, jiwa-jiwa yang meninggalkan gereja, semoga mereka direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim dan kembali kepada iman Katolik yang benar. Bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal, berikanlah istirahat kekal kepada semua jiwa-jiwa yang masih berada di dalam api penyucian. Ampunilah dan bebaskanlah dari segala hukuman atas dosa mereka, khususnya bagi Bapak Parno, Wice, Angel, Teresia Teti, Linawati, Lau Ho Chen. Mohon kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan bagi mereka yang sakit, khususnya bagi Iwan Leman, Dewi, Icing Liang, Moses, Nelly, Murni Sihombing, Li Jun Sarep, Sisilia Lili, Thea Herlina, Sugeng Kurniawan, Herliani Sujatmo, Jenny, Armianto Efrata Sembiring, Bapak Franz G. Mohon rahmat belas kasih Tuhan bagi kami yang sedang dalam persoalan, pergumulan hidup, khususnya bagi saudara kami ini. Untuk Adeline agar dilembutkan hatinya, mau kembali kepada maminya. Untuk Yudi dan keluarga agar dilepaskan dari segala kuasa kegelapan dan disembuhkan dari berbagai penyakitnya. Untuk Supin dan Martin, agar Tuhan mencurahkan pengampunan dan rahmat pertobatan ke dalam hati mereka. Ucapan syukur. Dari Sudirman mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan terhadap keluarga, atas berkat kesehatan dan pekerjaan yang dilimpahkan sampai usia ke-51 tahun ini. Kita hening sejenak untuk wujud doa pribadi kita masing-masing. Oh darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh wujud doa yang kita mohonkan kepada Allah yang Maha Rahim ke dalam doa Koronka, dengan lebih dahulu menyanyikan lagu Yesus Kau Andalanku. Yesus kau andalanku,
Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu
tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Terima kasih teman-teman yang sudah bertugas. Sekarang kita dengarkan renungan firman Tuhan malam ini dari Romo Niko. Silakan Romo. Romo sudah hadir kan? Halo, selamat malam. Silakan Romo, kalau mungkin ada beberapa yang belum mengenal Romo, silakan memperkenalkan diri dulu ya Romo. Baik, baik. Halo, selamat malam saudara-saudariku, para devosan kerahiman ilahi dari berbagai tempat, secara khusus di Keuskupan Agung Jakarta dan yang
tugas pada malam hari ini. Salam kenal, saya Pastor Nikolaus Sitanggang, OFM Kapusin. Saya bertugas di rumah pendidikan para calon imam dan calon bruder Kapusin di Sibolga, tepatnya di Novisiat Kapusin. Bagi yang belum pernah kita ketemu, saya sudah pernah bersama dengan Devosan Kerahiman Ilahi Paroki Kalideres ini bersama-sama merenungkan kerahiman Tuhan di Cisarua pada bulan Maret yang lalu ya, kira-kira ya, bulan Maret yang lalu bersama. Jadi salam kenal, selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Malam ini saya diminta untuk mengisi renungan. Jadi renungan bukan suatu pengajaran yang panjang, bukan dengan suatu renungan-renungan teologis yang membuat kita semakin kurang paham, tapi suatu permenungan dari Injil hari ini yang kita kaitkan dengan kerahiman Allah kepada kita. Maka renungan ini kita beri tema berdasarkan Injil yang kita bacakan pada hari ini, pada tanggal 7 Agustus 2023. Injil harian kita pada hari ini itu dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan dengan ayat 10 sampai ayat 14. Injil yang dibaca pada saat perayaan Ekaristi pada hari ini. Tema permenungan kita seperti yang sudah ada dalam flyer itu kerahiman ilahi dalam pergandaan roti. Kerahiman ilahi dalam pergandaan roti. Artinya mari kita melihat dalam peristiwa pergandaan roti ini ada kerahiman ilahi yang mau disampaikan di situ. Ada kasih Allah di situ yang mau disampaikan kepada kita. Dan juga tentu kepada 5.000 orang yang hadir pada saat itu, 5.000 orang lebih, dan juga para rasul yang hadir juga pada peristiwa itu, dan juga masih aktual juga sampai kepada waktu kita sekarang, bahwa bila kita merenungkan Injil tentang pergandaan roti itu, di situ sebenarnya sangat mendalam mau diungkapkan kepada kita tentang kerahiman Allah, tentang kerahiman ilahi, yang mau merawat diri kita, yang mau membantu kita, yang mau menumbuhkan iman kita, memelihara kita. Jadi kita melihat dalam Injil itu sungguh Yesus itu Maha Rahim. Dia tidak ingin seorang pun dari orang-orang yang mengikuti dia itu lapar. Dia tidak ingin seorang pun yang mendengarkan sabdanya itu menderita kelaparan. Harus diberi makan, harus diberi minum. Jadi kita melihat bahwa di dalam permenungan kita dalam melalui Injil hari ini, kita melihat sungguh bahwa Allah itu mau secara sangat detail, sangat eksistensial, dan sangat menyentuh kebutuhan dasariah dari manusia, yakni makan dan minum. Karena bagaimanapun dalamnya iman seseorang, bila dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, nafkah hidupnya sehari-hari, dia akan kesulitan untuk juga mewujudkan iman dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita melihat begitu banyak orang berjuang untuk mencari nafkah, mencari kehidupan yang lebih baik. Semua itu adalah karena memang kebutuhan dasariah yang harus dipenuhi dulu dalam kehidupan kita. Baru mungkin nanti kita juga semakin mampu mengembangkan kehidupan rohani kita. Maka saya baca sebentar Injil yang kita renungkan hari ini supaya semakin mendalam kita pahami di mana poin-poin tertentu kerahiman ilahi yang bisa kita lihat lewat Injil hari ini. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat.
Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Dari kota-kota mereka, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Nah, kita melihat saudara-saudariku yang terkasih, para devosan yang dicintai oleh Yesus. Yang pertama, mari kita lihat poin yang dicatat oleh penginjil Matius hari ini. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini poin pertama yang bisa kita renungkan, bahwa ternyata melihat kekurangan manusia, melihat kelemahan manusia, melihat penderitaan manusia, Allah itu terlibat secara emosional. Dan Allah itu terlibat secara penuh, total. Karena dikatakan oleh penginjil, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu artinya penderitaan, pengalaman lapar, kesulitan-kesulitan manusia dapat dirasakan oleh Yesus. Yesus mampu merasakan kependeritaan kita, kemelaratan kita, kedosaan kita, kekurangan-kekurangan kita, kelaparan kita, kehausan kita. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kita melihat tadi, karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, Yesus mengatakan kepada para rasul, "Kamu tidak boleh menyuruh mereka pergi. Kamu tidak boleh menyuruh mereka pulang," katanya. Karena para murid mengatakan, "Suruhlah mereka ini pergi. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Itu kata para rasul kepada Yesus. Tetapi mari kita melihat tindakan yang dibuat oleh Yesus. Dengan kata-kata pertama, Yesus mengatakan, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Kita melihat hati Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan ini juga menjadi suatu tindakan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, oleh kerahimannya hatinya digerakkan, maka dia mulai mau bertindak melalui para rasul. "Kamu tidak boleh menyuruh mereka pergi. Engkau sendiri yang harus memberi mereka makan." Nah, kita melihat di sini para rasul itu mengeluh atau bahkan menyatakan keadaan kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus mereka makan," tapi para rasul menjawab, "Pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Kami hanya memiliki 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin mereka ini bisa makan dengan begitu banyaknya orang, sampai 5.000 orang?" Tapi yang menjadi menarik, karena sungguh hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, kita melihat bagaimana Yesus berkata kepada para rasul. Setelah para rasul mengungkapkan berapa materi yang ada pada mereka,
berapa mereka memiliki roti dan ikan, setelah mereka menunjukkan jumlahnya, yang dikatakan oleh Yesus adalah bawalah kemari. Bawalah kemari. Kemudian setelah para rasul membawa 5 roti dan 2 ikan itu dan memberikannya kepada Yesus, kita melihat Yesus bertindak lagi. Bertindak lagi, Yesus mengatakan, menunjukkan kepada orang banyak itu dengan memberi isyarat supaya mereka duduk di atas rumput itu. Orang-orang banyak itu duduk di atas rumput. Nah, setelah dia mengatakan para murid itu dan semua orang banyak itu duduk, mulailah kembali Yesus bertindak. Suatu tindakan, kita lihat tindakan simbolis di mana Yesus sungguh menunjukkan sikap sebagai seorang yang memiliki kuasa. Kita melihat bagaimana Yesus itu mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan itu. Apa yang dibuat? Yang pertama, Yesus itu menengadah ke langit. Kemudian diucapkannya doa berkat. Kemudian dibagi-bagikan, diberikan kepada para murid. Kita melihat pertama Yesus mengambil kelima buah roti itu dan 2 ekor ikan itu, meletakkannya di tangannya dan menengadah ke langit, mengucapkan berkat. Artinya berapapun yang diberikan oleh para rasul itu dapat dijadikan oleh Yesus menjadi suatu tanda kehadiran Allah, kerahiman Allah di tengah-tengah mereka, asalkan itu ada di tangan Yesus. Dan kemudian Yesus menengadah ke langit, ke Bapanya, dan mengucapkan doa berkat. Lalu kita lihat pertama roti itu dibagi-bagikan kepada para murid. Dan para murid yang membagi-bagikannya kepada orang banyak. Artinya kita melihat suatu estafet kerahiman ilahi itu. Yesus telah menggandakan roti itu. Pertama diserahkan kepada para rasul, dan para rasul harus membagi-bagikan berkat yang mereka terima itu kepada orang banyak. Kita melihat itu sesuatu hal yang perlu kita pelajari dari sikap yang dibuat oleh Yesus. Kita menerima sesuatu dari Yesus, berkat, rahmat, mukjizat mungkin, entah berkat, entah apapun dalam kehidupan ini, itu tidak bisa stop hanya pada kita. Kita harus menjadi saluran kerahiman ilahi kepada setiap orang. Membagi-bagikan buah-buah kerahiman itu kepada setiap orang. Tidak tinggal pada tataran para rasul itu. Mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam buku catatan harian Santa Faustina dikatakan kepada kita bahwa perbuatan kerahiman ilahi itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, dan bisa dengan doa. Tetapi yang paling penting adalah kita harus memiliki sikap belas kasih yang harus tampak dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan oleh Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa yang kita terima dari Allah harus kita bagi-bagikan kepada sesama kita. Dengan begitu mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Tidak akan terjadi lagi kelaparan apabila orang yang berkecukupan membagikan apa yang dimilikinya kepada orang yang berkekurangan. Kemudian yang berikut bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari dari Injil ini tentang kerahiman ilahi adalah bahwa Injil ini mau menunjukkan kepada kita Ekaristi. Kita melihat tadi bahwa tindakan simbolis yang dibuat oleh Yesus itu sama dengan seperti yang dibuatnya dalam perjamuan malam terakhir. Sama seperti kata-kata konsekrasi pada saat imam merayakan Ekaristi. Imam berkata pada malam terakhir sebelum menderita sengsara, Yesus mengucap syukur, mengucap berkat atas roti itu. Kemudian membagi-bagikannya kepada para murid dan berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita melihat dari dalam Injil ini beberapa poin seperti tindakan itu yang dilakukan oleh Yesus dalam pergandaan roti. Pertama, menengadah ke langit mengucapkan doa berkat.
Kemudian dibagi-bagikan roti itu, kemudian diberikan kepada para murid, dan mereka makan sampai kenyang. Ini adalah tindakan Ekaristi, di mana Yesus memberikan dirinya sendiri bagi kehidupan kita, bagi keselamatan kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang merayakan Ekaristi harus mampu membagikan hidupnya juga kepada orang lain. Karena Ekaristi adalah kurban. Selain kurban, Ekaristi juga adalah membagi-bagikan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang merayakan Ekaristi adalah orang yang siap berbagi kasih. Dan orang-orang yang merayakan Ekaristi adalah orang-orang yang siap diambil untuk dikuduskan. Karena kita diambil, dikuduskan. Kemudian kita harus orang-orang yang berani berkorban. Karena Ekaristi itu dipecah-pecahkan. Hosti yang dipecah-pecah artinya mengorbankan diri, membagi-bagikan diri supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah Ekaristi yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita harus diambil, dikuduskan oleh Allah, kemudian mengorbankan dengan memecah-mecahkan diri dan membagi-bagikannya kepada sesama kita. Kenyataan sekarang, kita merayakan Ekaristi dan Gereja Katolik merayakan Ekaristi, sementara memang kita harus menyadari bahwa masih banyak juga orang yang kelaparan secara jasmani. Tuhan telah mengenyangkan para rasul secara jasmani dan rohani, seharusnya para rasul itu mampu juga berbagi kepada orang lain secara jasmani dan rohani. Dengan demikian kerahiman ilahi itu dirasakan oleh setiap orang. Dirasakan oleh setiap orang. Membagi-bagikan kehidupan kepada orang lain. Nah, kemudian saudara-saudariku yang terkasih, yang pantas kita renungkan di dalam Injil hari ini adalah Yesus mengadakan mukjizat dengan apa yang ada. Jadi Yesus tidak mengadakan mukjizat dengan apa yang tidak ada. Yesus mengadakan mukjizat lewat 5 roti dan 2 ikan dan kesanggupan berbagi dari para rasul. Kita bisa cenderung tertutup untuk berbagi karena merasa kita belum punya banyak. Belum punya banyak sehingga tidak mampu berbagi kepada orang lain. Sementara Yesus menggandakan roti dari keterbatasan. Bila kita terbuka kepada Yesus dan terbuka kepada sesama, maka mukjizat akan terjadi di antara kita. Seorang teolog mengisahkan bahwa sebenarnya yang berkumpul ini, yang 5.000 orang lebih ini bersama dengan Yesus itu, sebenarnya masing-masing mereka bawa bontot, bawa makanan, bawa bekal. Tetapi mereka takut mengeluarkan perbekalan mereka, karena masing-masing bawa sedikit. Kalau aku nanti membuka perbekalanku ini, tidak cukup untuk temanku yang di samping ini, temanku yang di depan ini, maka aku simpan. Dan setelah para rasul menunjukkan hanya 5 roti dan 2 ikan ditunjukkan dan mau dibagikan, maka teolog ini mengatakan setiap orang mulai membuka perbekalan-perbekalannya. Sehingga semua kenyang. Tidak ada lagi yang kelaparan. Bahkan dikatakan sisa 12 paku. Nah, jadi ini kemampuan kita mau berbagi kepada sesama. Ya, kalau masing-masing bagi sedikit, akhirnya menjadi bukit. Nah, pembangunan gereja di Jakarta, di pedesaan, di mana-mana, di Santa Clara, di Bekasi itu, karena kemauan orang berbagi. Bukan karena banyak. Ada yang hanya kasih 10.000, ada yang hanya kasih 20.000, tapi karena semua orang tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka apa yang terjadi? Surplus.
Jadi mukjizat pergandaan roti itu adalah mukjizat di mana hati kita tergerak oleh belas kasihan, bukan karena banyak atau sedikit milik kita, tetapi keterbukaan hati kita berbagi kepada orang lain. Yesus menunjukkan itu bersama dengan para rasul. Hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi mereka mau berbagi, bersyukur dengan itu. Akhirnya semua orang mendapatkan mukjizat dan dikatakan masih sisa 12 bakul. Jadi mukjizat itu kalau dikatakan mukjizat itu nyata di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata apabila kita tergerak hati kita oleh belas kasihan. Terbuka, bukan soal banyak atau sedikit, tetapi dengan ketergerakan hati kita oleh belas kasihan itu, mukjizat pasti dialami oleh orang banyak. Maka kita melihat kalau misalnya Bapak Ibu paroki Kalideres atau paroki dari mana di KKI KAJ mengadakan baksos, coba lihat. Ada yang hanya kasih 1 kardus Indomie, ada yang kasih 1 kilo gula atau 10 kilogram gula pasir, ada yang memberi pakaian-pakaian. Kita melihat kalau kita pergi baksos, akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa membawa 1 truk berkelimpahan. Karena apa? Hati kita terbuka untuk berbagi satu sama lain. Itulah Ekaristi itu. Di mana hati kita mau berbagi, kita mau dipecah-pecahkan bagi sesama, dan mau dikuduskan oleh Yesus. Mukjizat terjadi di dalam hati orang yang terbuka akan belas kasihan Tuhan. Inilah kerahiman ilahi itu. Jadi kerahiman ilahi bukan sesuatu yang jauh di atas, yang jauh di antara kita, di mana kita mau berbagi seperti hosti yang dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan kepada sesama. Maka Santa Faustina telah menunjukkan itu dalam kehidupannya. Dia menunjukkan cinta, berbagi, memberikan makan gelandangan, pengemis, dan semuanya itu. Bukan karena biaranya berkelimpahan, tapi karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dikatakan suatu waktu, di mana dia memberi gelandangan itu makan, tetapi yang diberi makan itu adalah Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah kerahiman ilahi yang dapat kita petik dalam permenungan 5 roti dan 2 ikan hari ini. Banyak mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita yang sering tidak kita sadari. Karena apabila kita bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain, berbelas kasih kepada orang lain, kita dapat memberikan kepada mereka apa yang tidak mereka dapat beli dengan uang. Bila kita berbelas kasih kepada seseorang, kita dapat memberi asupan rohani kepada dia yang dia tidak dapat beli dengan uang. Nah, inilah belas kasih, inilah cinta, di mana hati kita terbuka satu sama lain, berbagi waktu, berbagi kasih, berbagi kesempatan, berbagi cinta, berbagi pikiran, berbagi tenaga, berbagi ide-ide. Inilah kerahiman ilahi yang nyata dalam hidup kita. Maka berapapun yang ada pada kita, mari kita syukuri. Tuhan, aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Jadikan ini Tuhan menjadi berkat bagi keluargaku, menjadi berkat bagi sesamaku. Tuhan, aku hanya punya 7 roti dan 8 ikan. Jadikan ini Tuhan menjadi berkat bagiku, dan orang lain dapat merasakannya lewat aku. Dengan begitu setiap orang bisa merasakan kerahiman ilahi secara nyata di dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih Romo atas renungannya yang menggugah hati kita nih semuanya. Boleh 1-2 pertanyaan ya Romo? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Bu Sri itu, Ci, Oh, Bu Sri. angkat jari tapi Oke. suaranya masih di mute. Bu Sri Oke. Narni. Sri siapa? Sri Narni Lukito tadi angkat tangan, cuma suaranya di mute. Masih. Silakan, Bu Sri. Bu Sri buka itu. Mic-nya nggak kedengeran.
Pak Nggak ada Wawan suaranya. mungkin masih matiin kita semua suaranya. Oke. Mic-nya belum dibuka sama Pak Wawan. Oh, Pak Wawan bisa minta tolong. Nggak bisa kok, bisa dibuka Bisa. kok. Oh iya bisa tuh. Bu Sri pencet yang ada mic-nya, Bu Sri Narni. Pencet yang ada gambar mic-nya. Jadi suaranya keluar. Udah ya nyambung, denger ya? Dengar suaraku nggak, Fancy? Iya, Bu, Dengar. masuk. Dengar Ibu, dengar. Bu Sri. Dengar ya. Saya ada penyakit stres sama diabetes. Kemarin kan 2019 COVID ya, COVID-19 tahun 2019. Saya ini rumah habis direnovasi. Kalau stresnya saya dari lulus SMA sampai sekarang masih berobat di psikiater. Setiap bulan sekali kontrol biar seimbang antara emosi dengan kesabaran saya gitu. Disuntik, minum obat, kayak Ira lah. Terus waktu itu kolesterol juga pernah, tapi udah nggak ada, udah sembuh kolesterolnya, udah turun dan normal 200. Asam uratnya juga udah turun, nggak naik. Ya asal kita makan, tadinya saya banyak yang suka ya makanan ya. Terus saya dinasehatin koko saya, katanya kalau makan dipikir-pikir, jangan seenaknya gitu katanya. Yang membuat badan kita sehat. Saya kan orangnya doyanan ya, terutama tahu aci Slawi. Slawi terkenal penghasil tahu asli, tahu aci, sama teh. Maaf Bu Sri, poinnya Ya, ini pertanyaannya saya apa dengan ya? siapa? Saya dengan siapa nih? Belum kenal. Ibu siapa Elizabeth. namanya? Elizabeth. Oh Poin iya. pertanyaannya apa ya Bu? Pertanyaannya saya Ada baru poinnya. sembuh dari sakit. Oke. Makanya bisa ikut Zoom. Oke, baru sembuh. Iya. Oh, puji Setelah Tuhan. didoain Pastor Lukas. Oke. Intensi juga, doa pribadi juga. Oke. Bersyukur ya Bu. Iya, Berarti itu terima bukan kasih pertanyaan sama Bu, Rombel Lukas. pernyataan. Pernyataan berbagi sharing kalau Ibu sudah sembuh karena kerahiman Tuhan gitu ya Bu ya? Iya betul. Ya, kita selalu bersyukur kerahiman Tuhan sudah tercurah pada Ibu. Iya. Amin. Saya udah ucapan syukur dan terima kasih Bu Elizabeth. Oke, Tahun ini ya. saya umurnya 56. Oke. Yang usia perkawinannya dengan Sylvester Slamet Sukamto 30 tahun. Udah Oke. dikasih cucu 1 Good. dari anak Hendri. Ya, Tinggal puji ngurusi Tuhan. yang kecil cewek. Oke. Terima kasih Bu Sri. Silakan ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak. Atau yang mau bersharing Atau yang mau tentang bersharing, pengalaman betul. berbagi 5 roti 2 ikan, Oke. silakan. Ya. Ada lagi? Ada Bapak Frans itu Oh, Pak sedang Frans. angkat Silakan tangan. Pak. Oke. Pak Frans. Ya, kalau saya... Suaranya kurang keras, Pak. Oh, kurang keras ya. Ya. Nah, cukup terdengar. Masih agak didekatkan lagi, Pak, mungkin. Mau didekatkan lagi ya. Ya. Nah, kalau sekarang kedengaran. Ya, sudah oke. Oh, ya. Nah, ini saya pertanyaannya ini sebetulnya adalah tadi
saya terima anak kos. Ya, terima anak kos, ibu-ibu yang sudah mengajar. Suaranya tidak terdengar nih, Pak. Kecil, Pak, suaranya. Oh, Oke. jadi saya mesti gimana ya? Harus saya cabut ini apa tuh mic saya, loudspeaker. Begini, suaranya kedengaran. Nah, sekarang jelas. Jelas ya. Nah, tadi saya menerima anak kos, seorang perempuan dari Magelang. Dia itu mengajar di Riau bahasa Mandarin. Tapi rewel bukan main dia. Rewel bukan main, tapi saya belajar bersabar. Saya jawab semua pertanyaannya. Dan akhirnya dia masuk juga. Nah, itu termasuk baik hati atau tidak, Romo? Romo, sudah jelas pertanyaannya, Romo? Saya belum tangkap pertanyaannya. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Iya. Kalau enggak tuh pertanyaan yang lain aja lagi ya. Saya itu berbaik hati juga kepada orang yang tidak dikenal. Ya. Dia pinjam uang sedikit-sedikit, tapi lama-lama lumayan juga gitu ya, sampai 7 juta lebih gitu. Padahal saya nggak kenal dengan orangnya. Saya juga bukan berkelimpahan sekali, ya cukup-cukupan saja gitu. Iya. Nah, apakah melawan kebaikan atau itu saya tidak baik gitu? Artinya Bapak memberi pinjaman kepada orang yang tidak Bapak kenal. Ya. Oh, artinya lama-lama makin banyak gitu. Ya. Nah, seandainya Bapak tidak memberi, apakah melawan kebaikan gitu ya? Ya. Menurut prinsip kita, yang pertama adalah apakah yang kita berikan itu membantu dia untuk lebih baik berkembang, atau menjadikan dia justru menjadi tergantung kepada kita. Kalau itu tergantung kepada kita, itu menjadi tidak baik. Pemberian kita itu menjadi satu sarana membuat dia tidak bisa berkembang. Yang kedua, tidak memberi kepada orang yang tidak kita kenal dan tidak jelas caranya, entah dia mungkin ada unsur-unsur lain yang memotivasi dia. Menolak orang yang seperti itu tidak berdosa. Tetapi bila kita berbagi kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan, entah itu anak panti asuhan, entah itu anak gelandangan, mungkin itu lebih bernilai daripada kita memberi kepada orang yang anonim, kita tidak kenal, dan juga yang membuat kita terus-menerus akhirnya seolah-olah kalau kita tidak memberi menjadi beban moral kepada kita. Tidak ada catatan yang mengatakan bahwa apabila kita tidak memberi kepada orang yang tidak kenal, tetapi sering mengganggu kita dalam materi tertentu, tidak ada catatan yang mengatakan bahwa kita berdosa atau bersalah. Kecuali kalau kita sudah nyata-nyata mengetahui ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, sementara kita memiliki dan kita tidak mau berbagi, ya kita telah menutup pintu hati kepada saudara kita. Itu yang bisa saya seringkan. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki pengalaman yang kurang lebih sama atau mau membantu Bapak Frans, persilahkan. Itu sudah lebih dari cukup ya Pak Frans ya.
Ya, terima kasih Romo. Ya, Yang terima jadi kasih Pak Frans. saya Oke, merasa ada tadinya satu di kolom chat nih Romo. Ya, Romo, kalau saya mau berbagi, tapi saya yang ada kesehatan yang lemah, maka nggak berani pergi-pergi. Bagaimana caranya saya dapat berbagi? Terima kasih, Romo. mungkin ini hal praktis ya, hal praktis artinya. Mungkin kita punya keluarga tertentu, punya sahabat, punya kenalan, atau mungkin pastor paroki atau apa, yang memang tahu kemana dana-dana sosial bisa diarahkan, tidak disalahgunakan. Mungkin itu bisa kita minta tolong bantuan mereka. Tapi tetap juga berharap kesehatan untuk kita. Perhatikan juga kesehatan ibu, supaya apa yang ibu berikan kepada sesama, juga ibu juga bisa mempertimbangkan kesehatan, supaya juga kesehatan ibu makin baik dan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Artinya, dengan cara mungkin entah dengan teman lingkungan atau dengan keluarga tertentu atau dengan uh, dana sosial tertentu di paroki bisa kita tambah misalnya, mungkin itu salah satu cara yang bisa membantu kita. Tapi ibu juga tetap sehat, bahagia. Kudoakan ibu ya, Ibu Lian Jaya ya. Ya, Lian Ya, Jaya. sehat ibu, semoga kebaikan hati ibu diberkati oleh Allah sehingga ibu juga mengalami kesehatan yang baik. Tetap berbagi kasih dengan sesama. Berbagi kasih dengan sesama tidak akan pernah membuat hati kita menjadi lebih mengecil, tapi hati kita akan semakin luas karena lebih berbahagia katanya yang memberi daripada yang menerima. Nah, semoga Tuhan memberkati ibu, tetap sehat, semakin sehat, dan memberkati keluarga. Makasih. Terima kasih, Amin. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Ibu. Apa ada lagi? Ada saya, Mbak. Silakan. Saya Ibu Tuti, Romo. Saya mau tanya, ada seseorang yang mau pinjam uang kepada saya dengan jumlah yang banyak. Tapi saya curiga, artinya begini, apakah dia bisa mengembalikan sebanyak itu kepada saya? Akhirnya saya mengurungkan niat untuk meminjamkan uang itu kepada orang yang bersangkutan. Apakah itu suatu kesalahan atau bukan ya, Romo? Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di mana kita tidak mau meminjamkan uang kita kepada orang lain. Tidak ada dosa, tidak ada salah. Tapi perlu kita perhatikan bahwa ada saat-saat tertentu di mana memang kita sungguh bisa menolong orang lain dengan satu catatan, dengan satu catatan yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak dengan segala hal yang bisa tidak saling merugikan satu sama lain, tapi saling membantu. Nah, itu bisa. Tapi ibu tidak pernah boleh merasa bersalah atau merasa berdosa apabila dengan hati nurani yang tulus mempertimbangkan sesuatu dan tidak meminjamkan kepada orang lain. Nah, mungkin ada latar belakang sebelumnya yang membuat ibu mungkin menjadi ragu untuk berbuat itu. Mungkin ada latar belakang tertentu, pasti bukan karena satu hal tertentu saja, pasti sudah ada latar belakang tertentu yang melatar belakangi sehingga ibu bersikap seperti itu. Tapi yang pertama adalah sikap kasih itu tulus. Jadi kalau kita memberikan itu dengan tulus, dengan cinta, dengan keyakinan, ya saya kira disitulah berkatnya. Tapi apabila kita dengan hati dengan pikiran yang rasional, dengan hati yang jernih tidak memberikan, ibu tidak ada di situ salah atau dosa karena ibu tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada hidup orang lain. Baik, Romo, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Apa ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya mau memberikan poin-poin yang tadi Romo berikan. Sebagai devosan kerahiman ilahi, kita harus berbelas kasih seperti Yesus sang kerahiman sendiri, di mana hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus mau kita membawa apa yang ada pada kita. Yesus pun membuat mukjizat dengan apa adanya, tidak dengan yang tidak ada. Dan kasih Allah selalu ada di dalam hati dan di dalam sesama kita. Sehingga kalau kita mau berbuat sesuatu,
kalau kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain, tentunya juga kita berhikmat, gitu ya Romo ya. Terus sikap Yesus juga, kita menerima sesuatu dari Yesus, lalu kita harus menjadi saluran kerahiman bagi orang-orang sekitar kita. Terlebih di dalam buku harian Santa Faustina juga dikatakan 3 prinsip yang utama adalah perbuatan, perkataan, dan doa. Di mana penggandaan roti juga mencerminkan Ekaristi. Ekaristi yaitu berbagi, memecah-mecah. Kira-kira seperti itu Romo yang bisa saya tuliskan poin-poinnya. Semoga menjadi permenungan buat kita di sisa malam ini dan hari-hari kita selanjutnya. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Niko Terima yang kasih Ibu Elizabeth meluangkan waktunya di tengah kesibukannya mengajar untuk umat seluruhnya. Nah, saat ini mari kita tutup ibadat ini dengan lagu penutup. Setelah itu mohon doa dan berkat dari Romo ya. Terima kasih. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa, aku muliakan kerahiman-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan. Aku amati dua sinar-Mu. Kau memberkati aku yang berdosa, mengundang aku masuk hati-Mu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau pembimbingku. Yesus, Kau andalanku. Kau penyelamat hidupku. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami telah merenungkan Injil-Mu hari ini, 5 roti dan 2 ikan. Engkau jadikan mukjizat pergandaan roti sehingga orang-orang yang datang menghadap Engkau merasa dikenyangkan oleh cinta kasih-Mu. Tuhan, kami juga dalam hidup ini berbagai kesulitan, tantangan kehidupan ini, jadikanlah apa yang ada pada kami semakin berlipat ganda sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jadikanlah hati kami berbelas kasih, tergerak hati oleh belas kasih, sehingga orang yang ada di sekitar kami juga mengalami kerahiman-Mu. Terima kasih Tuhan atas doa bersama pada malam hari ini. Dan malam hari ini kami juga hendak beristirahat. Lindungilah kami dalam istirahat kami, segarkanlah tubuh kami, agar besok pagi kami dapat bangun dengan segar kembali melakukan aktivitas kami, serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah orang-orang sakit, berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah pengharapan kepada orang-orang yang berputus asa, berikanlah cinta dan damai kepada orang yang berselisih. Lindungilah kami malam ini, berikanlah kami malam yang damai sejahtera. Para malaikat Allah sertai dan lindungilah kami semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya,
memberikan engkau damai sejahtera dan memberkati engkau sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam buat kita semuanya. Silakan ada pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi